المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل ولم سمعه تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini kita ngaji kitab Sunan Tirmidzi ya. Kitab Sunan Tirmidzi. Kita mulai ngajinya dari halaman 51 ya, dari awal bab ya, halaman 51 di kitab yang di share ya. Jadi insyaallah mangke nanti kalau ngajinya sama saya, nanti kitabnya pakai Sunan Tirmidzi ya, yang sudah di share ini. Jadi kitab Sunan Tirmidzi ini adalah salah satu kitab hadis ya. Kitab hadis dari Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, termasuk kitab hadis yang pokok ya, dari 6 kitab hadis yang pokok di umat Islam. Jadi Kutubus Sittah itu kitab yang 6 ya, hadis rujukan umat Islam itu ada 6 ya. Yang pertama Sahih Bukhari namanya, kitab Sahih Bukhari itu kitab hadis yang tingkatannya yang paling pertama, kitab Sahih Bukhari. Nah, kemudian yang kedua kitabnya itu kitab Sahih Muslim ya. Sahih Muslim itu tingkatannya setelah Bukhari. Jadi kitab hadis yang tingkatan paling atas nih, paling inggil, nomor 1 dan 2 itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau istilahnya ulama itu Bukhari dan Muslim itu biasanya kalau di kitab kuning itu disingkat dengan Sahihain nih. Sahihain. Jadi kalau ada di kitab kuning ada kata Sahihain nih, atau rawahu Sahihain, diriwayatkan oleh Sahihain, itu maksudnya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ulama sepakat adalah kitab Ashahul Kutub Ba'dal Quran. Jadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran gitu. Tingkatannya itu setelah Al-Quran. Yang pertama kitab kita, rujukan kita umat Islam adalah Al-Quran gitu. Setelah Al-Quran adalah hadis. Nah, hadisnya yang kitab yang kedua setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Nah, setelah Bukhari baru Sahih Muslim. Nah, makanya kitab Bukhari dan Muslim itu istilahnya Ashahul Kutub Ba'dal Quran. Yang Ashahul Kutub yang pertama Bukhari, Bukhari kemudian Muslim. Nah, ini itu istilahnya. Jadi rujukan umat Islam. Nah, tentu Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, karena menjadi rujukan umat Islam, maka kitabnya tebal ya. Kitabnya itu tebal, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, alhamdulillah dulu saya ngaji ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ketika di Jakarta. Jadi ketika saya kuliah dan mondok di Jakarta itu sambil ngaji kitab Kutubus Sittah ya. Kitab 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu dulu ngaji di Darussunnah di Jakarta sana. Nah, sekarang kita ngajinya yang Sunan Tirmidzi. Jadi di antara 6 nih, di antara 6 itu kitab tersebut yang kita ngaji di sini Sunan Tirmidzi. Ya, semuanya bagus ya, kitab Sunan, kitab Sahih semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Nah, di kitab Sunan Tirmidzi ini nih, jadi ada istilah Sahih nih. Kalau Bukhari kan Sahih nih. Nah, kalau Tirmidzi itu Sunan. Jadi ada kitab Sahih, ada istilah Sunan nih, ada istilah Musnad, nanti ada istilah Musnad bin Hambal, nanti kitab namanya Musnad bin Hambal. Nah, kalau Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih. Jadi urutannya itu
seperti urutan bab-bab fikih. Makanya kalau kita lihat di kitab yang sudah saya share di Sunan Tirmidzi PDF-nya halaman 51. Halaman 51 itu yang pertama membahas toharoh, abwabut toharoh, menjelaskan tentang sesuci. Nah, jadi urutan babnya itu membahas seperti urutan kitab fikih. Nah, ini salah satu kelebihan dari kitab-kitab sunan nih. Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Nah, itu rata-rata itu kebanyakan ya, itu urutannya itu seperti fikih. Nah, kalau Sahih, kalau kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu tidak berdasarkan urutan fikih. Kalau Sahih Bukhari itu bab pertama itu tentang wahyu nih, bab badul wahyi, tentang permulaan wahyu. Nah, kalau di sini di Tirmidzi tentang fikih. Nah, makanya saya pilih ini ya, yang pertama karena kita di Aqobah ini ya kebanyakan ngaji tentang fikih ya, tentang fikih, tentang takrif atau qarib. Jadi biar kita nyambung ya, kita pilih yang Sunan Tirmidzi ya, karena babnya itu bab fikih. Jadi sinkron gitu. Ketika kita ngaji fikih, ngaji takrif atau qarib, nah itu kan sudah hasil, sudah buahnya gitu, sudah hasil dari pemikiran ulama gitu. Ulama mujtahid, ulama kalau kita Imam Syafi'i gitu, hasil yang di takrif atau qarib. Nah, dalil-dalilnya itu ada di hadis-hadis gitu. Ada di hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, termasuk di Sunan Tirmidzi. Nah, kita mempelajari dalil-dalil tersebut atau sumbernya, bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya atau dalil sumber-sumbernya itu ada di kitab-kitab hadis. Nah, kalau fikih, takrif atau qarib itu semua sudah jadi hasilnya. Ya, sudah diolah, sudah qaul ulama. Nah, kalau di sana kan tidak dijelaskan secara terperinci dalil-dalilnya apa, hadis-hadisnya apa. Nah, kita belajar ini ya, bahan-bahannya ya, bahan-bahannya, dalil-dalilnya. Jadi kalau ibarat ya, fikih itu nasi goreng nih, hasil dari masakannya gitu ya. Fikih itu nasi gorengnya, hasil masakannya. Nah, hadis-hadis atau dalil-dalil itu resepnya nih, bumbu-bumbunya ngoten nih. Nasi goreng itu terdiri dari bumbu apa saja, terdiri dari saus, cabai, berambang ngoten nih. Nah, itu adalah hadisnya nih. Nah, kita itu belajar resepnya, bumbu-bumbunya apa saja ya. Nah, hasilnya itu ada di fikih tadi itu ya. Fikih itu ada tahapannya, bagaimana bisa menjadi nasi goreng, yaitu ada caranya, harus tahu bumbu-bumbunya ya, bahan-bahannya, dalam tanda kutip hadis, bahan-bahannya hadis Al-Quran dan hadis nih, dan qaul ulama gitu ya. Kemudian caranya bagaimana, cara masaknya itu di usul fikihnya ya. Kemudian hasilnya itu di nasi gorengnya. Jadi seperti itu ya. Dan yang hasilnya itu yang kita amalkan ya. Fikih itu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini makanya saya pilih Sunan Tirmidzi ya, karena disusun berdasarkan bab-bab fikih. Oke, kita mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Sunan Tirmidzi tadi itu ya, salah satu dari kutubus sittah atau kutubus tis'ah, disusun oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau judul kitabnya itu Al-Jami' As-Sahih gitu ya, atau terkenal juga Sunan Tirmidzi, Al-Jami' As-Sahih itu disusun oleh Imam Tirmidzi ya. Wafat 297 ya, tahun 297. Beliau termasuk muridnya Imam Al-Bukhari sama Imam Muslim. Jadi masih di kutubus sittah itu ya masih nyambung sama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim gitu ya. Nah, gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, kemudian beliau memiliki banyak kitab ya. Salah satu kitab yang terkenal ya ini ya, Sunan At-Tirmidzi. Kemudian yang terkenal lagi ada namanya kitab Syama'il An-Nabawi atau Syama'il Muhammadiyah. Kitab menjelaskan tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi, sifat dan karakteristik Kanjeng Nabi.
Itu dijelaskan bagaimana pakaiannya Kanjeng Nabi, bagaimana fisiknya Kanjeng Nabi, bagaimana perilakunya Kanjeng Nabi, itu ada di kitab Syama'il. Itu salah satu kitab yang terkenal ya, dikaji di Syama'il An-Nabawi, Syama'il Muhammadiyah. Itu juga kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Oke, bab pertama di sini Imam At-Tirmidzi memasukkan bab taharah, abwabut taharati. Bab menjelaskan tentang sesuci, abwabut taharah. Saya baca dulu ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma ja'ala tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Bi ghairi tuhurin. Bab yang pertama menjelaskan tentang sholat nih. Sholat tidak diterima tanpa sesuci. Sholat tidak diterima jika tidak bersuci. Bab maja'ala tuqbalu sholatan bi ghairi tuhurin. Saya baca dulu hadisnya. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila Imam At-Tirmidzi wa bihi laqal hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Awanah an Simak bin Hab at-Tahwil wa hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi' an Israil an Simak an Mus'ab bin Sa'id an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam Kala ngendika sapa sinten Kanjeng Nabi. La tuqbalu ora diterima. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min hululin. Nah, ini hadisnya ya. Hadisnya yang di dalam kurung nih. La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min hululin. Halaman 51 nih yang berkaitan kitabnya halaman 51. Bab tentang sholat tidak terima tanpa bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ya, la tuqbalu sholatan bi ghairi tuhurin. Sholat itu tidak diterima tanpa sesuci, tanpa bersuci. Koma wala shadaqatun min ghulul, dan sedekah itu juga tidak diterima jika dari hasil hulul. Hulul itu penipuan atau berkhianat gitu, atau kalau sekarang itu korupsi. Jadi di sini ada dua pembahasan. Yang pertama itu sesuci ya, sholat dan sesuci. Ya, sholat itu tidak diterima atau gak sah, mboten sah kalau tanpa sesuci. Kalau di sini sesuci itu maksudnya wudhu ya. Nah, di ulama mengatakan ya di syarahnya itu wudhu itu kuncinya sholat ya. Al-wudhu miftahus sholat ya. Jadi wudhu kuncinya sholat. Ibarat sholat itu ulama menjelaskan ya, sholat itu atau hadas nih. Jika orang sholat kudu duwe kunci sih, kudu mempunyai kuncinya dulu. Kuncinya apa tadi? Wudhu nih. Nah, hadas itu diibaratkan seperti gembok nih. Hadas itu seperti gembok. Jadi kalau orang mau sholat, hadasnya harus dibuka dulu nih. Hadas atau gemboknya harus dibuka dulu, yaitu melalui wudhu nih. Nah, kemudian dan sholat ya, sholat itu kuncinya surga. Kalau di hadis yang lain itu ya, sambungannya kuncinya sholat adalah wudhu, bersuci, dan kuncinya surga adalah sholat. Itu terusannya. Nah, jadi nyambung. Jadi ketika ingin mendapatkan surga ya tentu harus sholat. Nah, salah satunya dengan sholat itu ya, untuk mendapatkan balasan ya. Jadi nyambung. Jadi ujung-ujungnya tetap wudhu dulu nih. Wudhu supaya bisa sholat harus wudhu. Kalau sholat nanti bisa masuk surga. Gampangannya ngoten nih.
Nah, jadi di sini saling berkaitan. Nah, makanya di sini pentingnya wudu. Nggih. Wala shadaqatan min gululin. Nah, yang kedua, sedekah tidak terima kalau dari hasil korupsi atau hasil yang haram, ya, tidak halal. Kalau sedekah qala hannat fi hadisi illa bituhurin. Jadi kalau ada seumpama nggih, ada pejabat ngoten korupsi ngoten nggih, mendapatkan hasil uang tapi gak halal. Kemudian pejabatnya pengen menyucikan, aku pengen nyucikno hartane tak sedekahno ngoten nggih, biar dosanya berkurang ngoten nggih, pengen ngoten. Nah, itu tidak diterima. Dalilnya apa? Ini dalilnya wala sadaqatun min gunulin. Jadi kalau semua pengen aku beli harta akeh tak sucikan pengen sedekah, padahal itu sedekahnya dari harta yang haram nggih, halal, itu tidak terima. Wala sadaqatun min gunulin. Di hadis yang lain itu dijelaskan Allah itu suci nggih. Dan Allah Allah itu suci dan menyukai yuhibbul jamal, ya. Tidak menyukai sesuatu yang kotor. Jadi Allah itu hanya menerima sesuatu yang suci saja, yang bersih. Kalau hartanya dari yang kotor, ya tidak terima oleh Allah. Oke, wala sadaqatun min ghululin qala hannat fi hadisi illa bituhurin. Qala Abu Isa hadzal hadis asahhu syai' fi hadzal bab wa ahsan. Wa fil bab an Abi Malih an Abihi wa Abi Hurairah wa Anas wa Abi Malih bin Usama ismu Amir wa qala Zaid bin Usama bin Umar al-Hudaili. Oke, ini hadis pertama. Kita lanjut hadis kedua. Babu maja'a fi fadlit tuhur. Bab menerangkan tentang keutamaan bersuci. Wa bihi la qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari. Ya, hadis kedua nih. Jadi kalau di kalangan pelajar hadis itu kalau membaca hadasana itu diawali wabihi ilahi qol, karena sebagai adab atau etika. Wabihi ilahi qol maksudnya dengan syarat ini yang bersambung kepada Imam At-Tirmidzi, wabihi ilahi qol hadasana Ishaq. Jadi yang meriwayatkan pertama Imam Tirmidzi, kemudian hadasana Ishaq, qala hadasana Ishaq bin Musa. Jadi Ishaq bin Musa al-Ansari beliau nyambung qala hadasana Ma'an bin Isa al-Qazzar. Nah, jadi antara hadasana itu dikasih qol. Kalau biasanya pelajar hadis ya, kalau baca itu ada qol. Meskipun di sini tidak ditulis nih, kalau di kitab itu enggak ada qolanya ya. Qala hadasana Ma'an bin Isa al-Qazzar qala hadasana Malik bin Anas. Jadi tidak ditulis qol, ada yang mengatakan karena untuk menyingkat nih, mempersingkat tulisan dan bacaan. Tapi ketika membaca itu hendaknya diucapkan qol. Hak di sini at-tahwil. Jadi kalau di dalam hadis ada tanda hak, itu istilahnya at-tahwil. At-tahwil itu ada dua sanad ya. Ada dua sanad yang nanti nyambung jadi satu, itu at-tahwil. Wa haddatsana Qutaibah an Malik an Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min faghassala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i aw nahwa hadha. Wa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadh dhunubi. Ini hadis yang kedua, agak panjang. Dia menjelaskan tentang keutamaan bersuci ya. Jadi dijelaskan ya. Idza tawaddu'al abdul muslim au mu'min. Nah, di sini ada lafaz au. Jadi kalau ada lafaz au itu ulama menjelaskan au itu salah satu syakun minar rawi, istilahnya nih, syakun minar atau keraguan dari rawi. Jadi perawinya itu ragu-ragu. Ini lafaznya muslim atau mukmin. Nah, matan nggih, tawaddu'al abdul muslim au mukmin.
ragu-ragu. Jadi perawinya itu dulu ketika mendengarkan dari gurunya, ketika gurunya melihatkan hadis, si murid ini ragu-ragu. Dulu guruku itu mengucapkan muslim atau mukmin. Nah, tadi makanya ada atau tawadul abdul muslim awil mukmin. Nah, jadi ditaruh di sini sekalian. Jadi kalau nggak muslim ya mukmin. Ini istilahnya syakun minar rawi atau keraguan dari rawi, periwayat hadisnya. Jadi ketika seorang hamba muslim atau hamba yang mukmin, faghasala wajhahu kharajat min wajhihi, maka ketika membasuh wajahnya, kharajat min wajhi kullu khati'atin, ketika membasuh wajahnya maka keluar dari wajahnya apa yang keluar, yaitu setiap kesalahan atau dosa. Jadi ketika membasuh wajah, setiap dosanya itu keluar dari wajahnya ketika membasuh wajah. Nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma', ya. Yang mana dilihat oleh kedua matanya. Au ma'a akhiri qatril ma'i, atau keluarnya itu sampai akhir tetesan air. Au nahwa hadza. Jadi kalau au di sini ini keraguan minar rawi juga, ya. Au ma'a akhir qatril ma' itu juga keraguan dari rawi. Jadi ketika seorang hamba membasuh wajahnya, itu dosanya itu rontok, okay, keluar. Kharajat min wajhi kullu khati'ah. Wa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin fatashadha yadahu ma'al ma'. Ketika membasuh kedua tangan, maka juga keluar dosa-dosanya dari kedua tangan yang diperbuat oleh kedua tangannya. Kedua tangannya sudah melakukan kemaksiatan atau dosa. Au ma'a akhiri qadri ma', atau keluar sampai tetesan air. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sampai keluar semua dosa-dosanya dalam keadaan bersih, ya, sampai bersih dari dosa-dosa. Ini salah satu keutamaan berwudu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, untuk masalah kharajat min wajhihi kullu khati'ah. Ada dua versi ulama yang memahami dosanya itu keluar. Yang pertama memahami dosanya keluar tentu secara kiasan, secara majazi atau kiasan. Jadi bukan berarti kok langsung ketok dosanya rontok, tapi hanya kiasan. Apa kiasan? Bahwasanya Allah mengampuni dosa seorang hamba. Jadi maksudnya dosanya keluar itu dalam tanda kutip Allah mengampuni dosa. Jadi dosanya di ngapura kali Allah. Dosa yang dilakukan oleh wajah atau mata, dosa dilakukan oleh tangan, itu diampuni oleh Allah. Nah, maksudnya diampuni itu kharajat min wajhi, keluar, ya. Nah, tapi ada ulama lain yang saya baca syarahnya yang memahami secara hakiki. Salah satunya Imam As-Suyuti itu memahami secara hakiki. Jadi keluar, ya ini bermakna keluar beneran secara hakiki, metu beneran. Didukung oleh beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya ada hadis lain, riwayat lain, bahwasanya seorang ketika melakukan dosa itu nanti akan muncul bintik hitam di hatinya. Jadi setiap kali orang berbuat dosa itu hatinya muncul bintik hitam. Ono ireng-irenge ngoten nggih. Melakukan dosa hitam lagi, melakukan dosa hitam lagi. Sampai kalau diulangi berkali-kali, maka hatinya akan menjadi hitam atau berkarat, ya. Hatta ta'luwa gitu, ya, kalau di redaksinya itu. Sampai hatinya itu bisa saja berkarat kalau berkali-kali melakukan dosa, ya. Innal abda idza adznaba dzanban nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Jadi ketika hamba melakukan dosa itu hatinya itu kena noda hitam. Fa in taba wa naza'a wa safara syukila qalbuhu. Ketika tobat atau membersihkan atau istighfar, maka hatinya tadi dibersihkan lagi, dipoles lagi, resik maneh ngoten. Wa in ada zadat hatta ta'luwa qalbu. Kalau di bulan-baleni melakukan dosa, ya hatinya bisa berkarat, ya. Wa dzalika ron, itu istilahnya ar-ron. Alladzi dzakarahu fil Qur'an, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu istilahnya itu ar-ron. Jadi jadi benar-benar ada hatinya itu jadi hitam.
Dikuatkan lagi oleh riwayat tentang Hajar Aswad nih. Hajar Aswad itu batu dari surga. Jadi asalnya itu dari surga berwarna putih nih. Wa kana asyaddu bayadun minats salji. Putihnya itu lebih putih daripada salju. Warnanya Hajar Aswad. Dulu turun dari surga ke bumi. Wa inna ma saudatu khataya ahlil musyrikin. Nah, tetapi sekarang ya Hajar Aswad sekarang itu berubah menjadi warna hitam. Nah, dijelaskan oleh ulama bahwasanya Hajar Aswad berubah menjadi warna hitam itu karena sering sering disentuh oleh orang-orang, yang mana orang-orang itu banyak juga yang istilahnya mempunyai dosa. Jadi orang manusia mempunyai dosa, untuk Hajar Aswad lama-lama Hajar Aswadnya berubah warna menjadi hitam. Jadi asalnya itu putih. Nah, ini menjelaskan apa? Bahwasanya ketika orang berdosa kemudian demek batu Hajar Aswad itu menyerap akhirnya menjadi warna hitam. Jadi dosa itu bisa membuat sesuatu menjadi hitam, termasuk tadi yang awal tadi hatinya tadi batu saja ketika didemek manusia yang penuh dengan dosa bertahun-tahun itu demek terus menjadi hitam, apalagi hati sama dengan hati itu kalau sering melakukan dosa ya nanti hatinya menjadi hitam ya, bisa sampai tadi berkarat hatta ta'luwa qalbu. Nah, ini dalil kedua bahwasanya Hajar Aswad saja itu ya beneran hitam bisa hitam. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya batu itu tadi itu bisa menyerap energi. Nah, kalau saya kemarin pas haji sama Mas Fikri, Dik Faruk ngobrol-ngobrol sama Dik Faruk karena basisnya kimia, basisnya saintek dan fisika. Saya tanya tentang batuan. Ternyata memang batu itu bisa menyerap energi, menyerap molekul energi, kata Gus Faruk. Memang batu itu adalah salah satu komponen yang bisa menyerap energi. Makanya ada beberapa orang itu fanatik terhadap akik, cincin akik, karena emang batu itu bisa menyerap energi. Nah, itu salah satu dalilnya tadi itu Hajar Aswad itu karena sering didemek akhirnya menjadi hitam ya, karena itu menyerap energi. Sama dengan batu mulia ya, batu akik itu bisa menyimpan energi. Nah, apalagi hati itu tadi. Nah, kalau hati sudah hitam, nah salah satu untuk merontoknya itu tadi dengan wudhu. Nah, kata Imam Suyuti, hadis ini itu rontoknya itu benar-benar rontok, dan bisa dilihat bagi ahlul kasyaf ya, li arbabil aksyaf, bagi orang-orang yang bisa memang melihat secara batin. Jadi kalau dilihat secara batin, orang ketika wudhu itu memang dosane kelihatan rontok hitam-hitamnya rontok, di hati-hatinya rontok. Kalau dilihat bagi orang yang bisa tanda kutip melihat arbabul aksyaf. Jadi itu pendapat kedua, rontoknya itu beneran rontok hakiki. Maknanya itu makna hakiki, bukan majazi. Jadi ngoten dosanya keluar, ada yang memahami secara majazi, yang tadi secara majazi atau kiasan, maksudnya Allah mengampuni. Yang kedua memahami secara hakiki, memang beneran rontok bagi orang bisa melihat. Itu tadi ibarat hati itu hitam ya, dan bisa bersih hatinya. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Ini keutamaan dari wudu. Jadi kalau sering-sering wudu insyaallah dosa-dosanya akan rontok, akan keluar. Nah, tetapi di sini khati'ah, di sini ulama menjelaskan khati'ah di sini atau dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ya tuna kabair. Tapi yang rontok, yang terhapus adalah shaghair, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar tentu treatmentnya atau cara menghilangkannya berbeda dengan dosa kecil. Ya, ibarat noda, noda kecil sekedar dikucek ini sampai hilang gampang dosa kecil dengan wudhu bisa hilang langsung. Tapi kalau dosa besar
ibarat noda yang membandel, ya tentu treatmentnya atau cara untuk menghilangkannya ya berbeda, harus dengan cara yang lebih ekstra. Dan yang di sini dosa di sini adalah dosa yang berhubungan dengan Allah nih, hakullah ya, berhubungan dengan Allah. Allah yang mengampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hakul adam, tentu cara menghilangkan dosanya tentu harus meminta dengan sesama manusia. Jadi kalau seumpama dosanya berhubungan dengan dosa manusia, itu tidak cukup dengan wudhu, harus meminta keridhaan, meminta maaf kepada manusia yang disakiti. Jadi seumpama ada orang pernah mukul, menyakiti, menggunakan tangannya, kemudian dia merasa bersalah, aku merasa dosa, aku tak wudhu aja, tanganmu tak basuh, biar dosanya tadi lenyap, nggak bisa. Tentu cara maafkannya dengan minta maaf kepada orang yang disakiti, orang yang didolimi. Jadi hakullah dengan hakul adam berbeda. Kalau kita melakukan dosa kepada Allah, tinggal minta kepada Allah, minta maaf kepada Allah, wudhu, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dengan hakul adam, kita harus minta maaf kepada sama manusia. Makanya dosa hakul adam itu lebih berat lebih repot, karena kita harus minta keikhlasan, minta ridho kepada sama manusia tadi. Ini kita baca lagi. Qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun sahihun. Wa huwa hadisu Malik an Suhail an Abi Hurairah wa Abu Shalih. Walidu Suhail wa Abu Shalih as-Samman wa ismuhu Dhakwan. Wa Abu Hurairah ukhtalifa fi ismihi fa qalu Abdul Syam wa qala Abdullah bin Umar wa hakadha qala Muhammad bin Ismail wa hadal asl. Qala Abu Isa wa fil bab an Utsman bin Affan wa Sauban wa Sunabihi wa Amr bin Abasa wa Salman wa Abdullah bin Amr wa Sunabihi alladhi rawa an Abi Bakar as-Siddiq laisa lahu sama'un min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasmu Abdurrahman bin Usailah wa yukna Aba Abdillah rohala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqubida Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi tariq wa qad rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits. Wa Sunabih bin A'sar al-Ahmasi sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalahu as-Sunabihi aidan wa inna muhaditsu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inni mukathirun bikumul umam fala taqatilunna ba'di. Jadi ini menjelaskan tentang penjelasan syaratnya. Jadi syaratnya sama Imam Tirmidzi itu dibahas. Mungkin cukup sekian, ya. Jadi insyaallah nanti kalau kesempatan kita lanjutkan hadisnya, nggih. Matur suwun, wallahu a'lam bishawab.